Seluruh undangan yang hadir, saya tidak sebutkan satu-satu, mohon maaf ya. Yang saya muliakan, saya hormati pada pagi dan siang hari ini. Pertama tentu saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, yang telah dilantik beberapa menit yang lalu dan telah terpilih secara demokratis. Begitu panjang proses pemilihan rektor, 6 bulan lamanya. Saya mengikuti hari per hari, jam per jam, menit per menit, baik itu dari Jakarta maupun di Makassar. Kadang-kadang juga saya hadir di Makassar diam-diam. Ya biasa ya, Pak Kapolda, bekas Wakapolri dan bekas intelijen yang begitu. Kapolda ini intelijen. Selalu hadir sewaktu-waktu yang tidak diperlukan dan tidak diketahui. Dalam rangka mengamankan pemilihan rektor sebenarnya. Dalam rangka mensucikan apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita niatkan untuk menghasilkan rektor yang baru, yang betul-betul demokratis. Itu yang kami lakukan. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada rektor yang lama, Profesor Dr. Dwiya Aristina Pulubuhu, yang sudah melaksanakan tugas selama 8 tahun lamanya, 2 periode, 4 tahun. Kemarin waktu laporan pertanggungjawaban Prof. Dwiya, saya katakan bahwa ini pemilihan rektor Unhas seperti pemilihan presiden Amerika, 4 tahun. Untuk ke depan, Profesor Jamaluddin Jompa nanti dan seterusnya kita akan robah menjadi sama dengan pemilihan presiden Indonesia, 5 tahun ya. Dengan tentu merubah undang-undang atau statuta. Sebenarnya 2 tahun yang lalu kita mau merubah statuta menjadi 5 tahun. Sudah siap konsepnya. Tapi Ibu Dwiya tidak mau. Beliau maunya lebih cepat daripada diperlama. Ini salah satu ciri-ciri tokoh demokrasi yang baik dan patut kita contoh. Nggak mau nolak beliau sama saya. Maunya 4 tahun sajalah, Pak Ketua. Biar saya diganti, nantilah kalau pengganti saya baru dirubah. Nah itu, ya, ini saya saksi karena beliau menyampaikan itu kepada saya. Selanjutnya tentu kita bersyukur atas semua ini karena bisa berjalan dengan baik. Apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, di hari yang ke-25 atau hari 26 ya, ada yang 25, ada yang 26. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh perbedaannya. Saya nggak tahu antara Ibu Dwiya dengan Profesor Jamaluddin apa sama atau tidak sama. Ya. Pada kesempatan yang baik ini tentu kita dalam fase yang sangat menggembirakan. Ya. Sesuai data bahwa jumlah mahasiswa saat ini di Universitas Hasanuddin berjumlah 39.638 orang. Ya. Nilai aset Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin, ya, 2 triliun lebih, ya, 197 miliar, 2 triliun lebih asetnya, cukup besar.
Jumlah alumni, ya, ini Prof. Jamaluddin sama calon Profesor Amran Sulaiman, ya, ketua alumni Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, alumninya 204.000. 204.000 Pak Amran, ya. Tersebar di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia Unhas ini. Oleh karena itu, kenapa saya menyampaikan data ini kepada kita semua? Untuk menjadi renungan kita semua. Unhas ini mau ngapain ke depan? Ya. Pak Prof, ya, dan Pak Amran mau ngapain? Dan kita-kita ini alumni, kecuali saya bukan alumni Unhas. Ya. Karena dulu saya tidak lulus, tidak diterima sama Unhas. Ya. Ya, Pak Sarul saya nggak terima dulu. Nah. Ya, mau ngapain ke depan? Oleh karena itu, nah, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya mau memberikan atau mengingatkan bahwa dalam pergaulan global sekaligus persaingan global yang penuh tantangan ini, jangan lagi Unhas ini dijadikan perguruan tinggi ternama Indonesia Timur. Tidak lagi. Sekarang sudah borderless, nasional saja borderless. Dunia saja sudah borderless. Tidak ada lagi sekat. Alhamdulillah, selama perjuangan kita, ya, Ibu Duya 8 tahun, saya bergabung 3 tahun. Alhamdulillah, mungkin, insya Allah, mungkin dan insya Allah, tahun 2022 ini Unhas akan menduduki peringkat ketiga Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua, seluruh sivitas akademika Unhas. Ini torehan sejarah bagi salah satu torehan sejarahnya Bu Duya, ya. Walaupun perempuan, ya, sedikit lemah lembut, ya, kelihatan lambat, tapi hati dan pikirannya cepat. Ya. Ya, lambat karena perempuan, ya, begitu. Ya. Jadi itu, tidak ada lagi bicara Indonesia Timur, tidak ada, sudah borderless. Ya. Ketinggalan zaman. Nah, kita harus berbicara sekarang Indonesia, tidak ada lagi timur, barat, tengah, selatan, utara. Indonesia, bahkan kita harus berada zona. Nah, saya 2 minggu lalu baru saja diangkat menjadi Islamic World Malay, yang jumlah penduduknya 528 juta di dunia, yang terdiri pada 29 negara-negara yang berpenduduk Melayu di dunia dan penduduk Islam. Borderless, no. 25 tahun selalu dijabat oleh orang Malaysia atau orang Brunei. Borderless. Tidak pernah minta, tidak pernah lobby, dan tidak pernah macam-macam. Oleh karena itu, kita harus ingat Pak Prof. Jamaluddin, Rektor, 2030, bonus demografi menurut riset, ya, tapi risetnya kelewat, ya. Ternyata risetnya 67%, tapi sekarang sudah 70% bonus demografi. Bahkan 2030 nanti bonus demografi akan menjadi 80%. Oleh karena itu tanggung jawab perguruan tinggi terutama Unhas akan melahirkan sumber daya manusia unggul untuk bersaing, bertarung di kancah global.
Revolusi Industri 4.0 sedang berjalan. Indonesia masih memperjuangkan, melaksanakan. Tapi di belahan dunia lain sudah meninggalkan. Jepang, China, Korea sudah masuk ke 5.0. Bahkan negara kecil yang baru maju di kawasan Timur Tengah, Emirat Arab, Uni Emirat Arab, sudah masuk ke 5.0 dan sudah mempersiapkan wisata di planet. Indonesia masih berbicara jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Jumlah pulau-pulau yang banyak, lautan yang luas, sumber daya alam yang banyak. Prof Indauri, ya. Saya mengikuti semua jurnal artikel profesor. Saya baca, ya. Perjuangan panjang tapi nggak nyampe-nyampe. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulai ini di bulan Ramadan, kita meminta, bukan saya meminta, kita semua meminta, Universitas Hasanuddin akan memasuki arena persaingan global yang sangat kompetitif. Lahirkan tokoh-tokoh baru, lahirkan ilmu-ilmu baru, baik itu terapan mau ilmu apalah. Kita mau mendengar, bukan hanya rankingnya naik. Ya. Kenapa rankingnya naik? Karena indeksnya memang naik. Jumlah guru besarnya nomor 2 di Indonesia, Unhas ini. Nah, oleh karena itu, Pak Rektor, bangun jaringan yang kuat ke seluruh dunia. Bangun networking yang kuat, baik itu perorangan, kelompok maupun university, sekaligus government. Hadirkan mulai dari Unhas. Itulah motivasi dalam sambutan saya yang perlu sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.